Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Sehat? Siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Materi hari ini kita akan membahas tentang metode dakwah Wali Songo. Sebelumnya ada yang tahu siapakah itu Wali Songo? Ada yang tahu? Saya Bu, Wali Songo Wali 9. Oke, betul sekali Mas Faiz. Sebelum masuk ke metode dakwah Wali Songo, kita akan terlebih dahulu mengenal siapakah itu Wali Songo. Ya, sejarah singkat mengenai Wali Songo ya. Wali Songo itu bagi masyarakat Muslim Indonesia memiliki makna khusus yang berhubungan dengan keberadaan tokoh-tokoh masyhur di Jawa. Mereka ini berperan penting dalam upaya dakwah dan pengembangan peradaban Islam pada abad ke-15 dan abad ke-16 Masehi. Dalam buku Sekitar Wali Songo yang dituliskan oleh Solihin Salam, Wali Songo berasal dari dua kata, yaitu wali dan songo. Kata wali berasal dari bahasa Arab yang bentuk singkatan dari kata waliullah, yang artinya adalah orang yang mencintai dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata wali songo merupakan kata songo yang berarti kerancawan dalam sembilan dalam bahasa Jawa, yang berasal dari kata sana atau mulia, yang serupa dengan kata terpuji, sehingga menurutnya pengucapan yang benar adalah wali sana, yang berarti wali-wali yang terpuji. Sehingga Wali Songo berarti wali 9 yang terpuji dan dicintai. Sehingga Wali Songo berarti wali 9, yakni 9 orang terpuji yang dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9 wali tersebut dipandang sebagai mubaligh yang bertugas mendakwahkan Islam di daerah-daerah yang belum memeluk Islam di Pulau Jawa. Dalam berbagai catatan sejarah, khususnya di Pulau Jawa, Wali Songo diasumsikan sebagai tokoh waliullah sekaligus sebagai waliul amri, yaitu orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terpelihara dari kemaksiatan, dan juga orang-orang yang memegang kekuasaan atas hukum kaum muslimin, pemimpin yang berwenang memutuskan dan menentukan perkara di masyarakat, baik dalam hal keduniawian maupun dalam hal keagamaan. Adapun gelar sunan berasal dari kata suhun, kasuhun, sinuhun, yang dalam bahasa Jawa berarti menghormati, menjunjung tinggi. Lazimnya digunakan untuk menyebut guru suci atau mursyid, thariqah. Sebutan nama juga bermakna paduka, mulia, yang merupakan sapaan hormat kepada raja atau tuan putri. Sebutan sunan ini pun masih digunakan oleh raja-raja Mataram Islam, termasuk kerajaan Surakarta saat ini. Begitulah, hampir sebagian besar tokoh Wali Songo merupakan penguasa di wilayah tertentu untuk urusan duniawi, sekaligus merupakan seorang guru suci. Wali Songo menjadi tokoh yang sangat penting di kalangan masyarakat Muslim Jawa. Hal ini karena ajaran yang mereka bawa merupakan ajaran yang unik. Sosoknya menjadi teladan dan ramah kepada siapapun, sehingga mereka mempermudah menyebarkan ajaran Islam di wilayah Nusantara. Adapun wilayah penyebaran Islam yang dilakukan oleh Wali Songo meliputi wilayah Jawa Barat hingga ke Jawa Timur, yaitu Cirebon, Demak, Kudus, Muria, Surabaya, Tuban, Gresik, dan juga Lamongan. Proses Islamisasi Jawa pun berjalan damai. Jarang terjadi penolakan, meskipun kadang-kadang terjadi pertentangan kecil yang tidak bisa dikatakan sebagai penolakan atau pemaksaan. Metode yang dipergunakan untuk penyebaran agama Islam di Jawa dilakukan oleh para wali dengan memanfaatkan budaya lokal yang berkembang saat itu, seperti halnya wayang, tembang-tembang atau syair Jawa, gamelan atau alat musik, serta upacara-upacara adat yang dipadukan dengan unsur-unsur ajaran Islam. Para wali memasukkan nilai-nilai dan ajaran agama ke dalam berbagai unsur budaya tertentu.
Sehingga dari yang sebelumnya masih bernuansa ajaran Hindu-Buddha, maka terjadilah asimilasi dan akulturasi budaya dengan ajaran Islam yang menghasilkan harmonisasi dan keserasian. Adapun 9 orang wali yang diyakini masyarakat sebagai wali songo adalah Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, serta Sunan Giri. Bisa kita simpulkan bahwasanya Wali Songo itu merupakan suatu dewan dakwah atau dewan mubalik. Apabila salah seorang wali tersebut bepergian atau wafat, maka akan segera digantikan oleh wali yang lain. Era Wali Songo sekaligus merupakan pertanda berakhirnya dominasi budaya Hindu-Buddha di Nusantara, yang kemudian digantikan dengan kebudayaan Islam. Mereka adalah simbol dan ikon penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Tentu saja selain Wali Songo masih banyak sekali tokoh-tokoh yang berperan, namun peranan mereka sangat dominan dan penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Sebagai penyebar Islam kepada masyarakat awam yang masih menganut ajaran animisme dan dinamisme, peran wali tersebut berusaha dengan berbagai upaya agar masyarakat mengenal Islam. Berikut metode-metode apa saja yang dilakukan oleh para wali dalam upaya menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Yang pertama ada metode ceramah, yang kedua ada tanya jawab dan diskusi, ada metode keteladanan, ada metode pendidikan, ada metode ekspansi, metode kesenian, dan juga metode silaturahmi. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang metode ceramah. Metode ceramah berarti strategi dakwah yang dilakukan oleh para wali songo pada masa itu dengan jumlah jamaah yang cukup banyak. Sampai dengan saat ini, metode ini masih sering dipergunakan oleh para mubalik, ustadz, atau penceramah dalam rangka syiar Islam kepada masyarakat luas. Ceramah berarti adalah Wali Songo itu memberikan dakwahnya kepada masyarakat melalui ucapan-ucapannya, begitu. Itu adalah metode ceramah. Yang kedua ada metode tanya jawab atau diskusi. Metode ini tidak saja dilakukan dalam konteks dakwah, namun dalam penyampaian materi di dunia pendidikan pun masih menggunakan metode ini karena dirasa masih efektif untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan pemikiran orang lain, serta efektif untuk menginternalisasikan nilai-nilai pada seseorang yang terlibat dalam forum diskusi dan tanya jawab tersebut. Terhadap tokoh-tokoh masyarakat, garis keras pun para wali menerapkan metode diskusi atau musyawarah untuk mencapai sebuah kesepakatan tentang sikap saling toleran dan menghormati satu sama lain dengan baik. Jadi Wali Songo pada metode ini tidak hanya ceramah tapi juga melakukan tanya jawab atau diskusi agar mencapai suatu mufakat yang disepakati oleh semuanya. Untuk yang ketiga ada metode keteladanan ya. Wali Songo memberikan teladan yang nyata kepada masyarakat. Seorang tokoh agama dan seorang mubalik harus mampu memberikan keteladanan karena masyarakat akan benar-benar secara sukarela mengikuti ajaran yang dilakukan oleh orang-orang yang berjiwa mulia, lahir dan batin, dan layak dijadikan figur panutan oleh mereka. Jadi tidak hanya sekedar teori yang dilakukan oleh Wali Songo, tetapi metode yang dilakukan juga dengan keteladanan Wali Songo kepada masyarakat. Begitu. Yang keempat ada metode pendidikan, pesantren-pesantren, pengajian, dan juga pengajaran yang dilakukan oleh para Wali Songo merupakan lembaga yang produktif untuk melakukan transfer of knowledge dan transfer of value kepada para santri atau murid yang belajar di dalamnya. Jadi pada metode ini, Wali Songo itu menggunakan pesantren-pesantren atau pengajian atau pengajaran kepada masyarakat guna menyebarkan agama Islam lebih luas.
Oke, kita lanjut ke metode yang selanjutnya yaitu bisa dan juga ekspansi. Beberapa wali songo itu menempuh strategi mengirimkan utusan kepada beberapa daerah tertentu untuk melakukan ekspansi dan perluasan syiar Islam. Contoh yang dilakukan oleh Sunan Giri yang mengirimkan utusan sekaligus bertindak sebagai juru dakwah keluar Pulau Jawa yaitu Madura, Kangean, Ternate, dan juga Tidore. Hal ini semakin menjadikan akselerasi ketersebaran ajaran Islam di Nusantara terjadi dengan lebih cepat. Jadi Wali Songo itu mengutus seseorang atau mengutus orang yang mampu, yang menurut Wali Songo itu mampu untuk menyebarkan agama Islam ke daerah-daerah tertentu sehingga Islam itu akan menyebar secara cepat gitu. Yang selanjutnya ada kesenian. Nah, kekayaan budaya, bahasa, adat, dan kesenian daerah menjadi salah satu metode yang mengalami akulturasi dan asimilasi dengan nilai-nilai dan ajaran Islam yang populer sebagai dakwah pada masa Wali Songo. Bagaimana para Wali Songo itu menyisipkan ajaran-ajaran Islam pada kesenian wayang yang semula berisi kisah-kisah Mahabharata dari India, disisipkan kisah-kisah bernuansa Islami, kesenian gamelan dengan gending-gending Jawa yang syairnya digubah sedemikian rupa dengan syair yang berisi syair Islam, nilai-nilai tauhid, kerelaan menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya dengan menyembah sesuatu selain dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Hal tersebut menjadi sarana dakwah yang efektif karena para wali bisa menyisipkan tuntunan Islam melalui tontonan budaya yang sangat ampuh untuk menarik minat dan perhatian masyarakat untuk lebih memperdalam ajaran Islam. Jadi pada masa sebelum adanya Wali Songo, banyak sekali kebudayaan Jawa khususnya yang berkembang di masa itu. Setelah adanya Wali Songo, kebudayaan tersebut diasimilasi atau mengalami akulturasi budaya. Jadi ada penambahan penyisipan nilai-nilai Islam ke dalam budaya-budaya tersebut sehingga tidak menghilangkan budayanya tetapi menambah nilai-nilai Islam di dalamnya. Yang terakhir ada silaturahim. Para Wali Songo tidak jarang melakukan kunjungan dan silaturahmi kepada masyarakat, menyisipkan pesan damai, ajaran Islam yang penuh dengan kelembutan dan kasih sayang, disampaikan dengan akhlak yang baik dan penuh dengan adab dan sopan santun, sehingga membuat masyarakat menjadi tertarik dan terpesona dengan keindahan ajaran Islam yang dibawa oleh para wali tersebut. Demikianlah Wali Songo melakukan upaya-upaya dakwah dengan kedamaian, pendekatan kepada masyarakat pribumi, dilakukan dengan menggunakan akulturasi dan asimilasi budaya Islam dengan budaya lokal. Metode ini merupakan metode yang dikembangkan oleh para sufi golongan Sunni, yaitu menerapkan ajaran Islam dengan keteladanan yang baik. Adapun aliran teologi yang dianut oleh para Wali Songo merupakan aliran teologi Asy'ariyah dan ajaran Sufisme mengarah kepada ajaran Sufi dari Al-Ghazali. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, guru minta kalian di rumah baca-baca ya, biar minggu depan kita akan mereview pelajaran pada pagi hari ini. Cukup sekian dari Bu Guru, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.